Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman member DNA dan juga dulur-dulurku di seluruh tanah air, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting adalah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, daya yang kuat setiap hari, energi yang positif setiap saat agar kita selalu dapat berguna, melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat buat sesama. Teman-teman, khusus buat member DNA, kemarin kita telah membicarakan bahwa kita jangan salah mengambil jalan keluar di saat kita sedang terhimpit kesulitan, terhimpit permasalahan yang datang tidak kita duga, ya jangan terlalu jangan salah ya, jangan terlalu stres, jangan langsung bodoh ya. Sadar bahwa kita sedang memiliki masalah, tetapi ini sudah berlangsung 6 bulan nih. Tapi tetap ya kita harus sadar permasalahan ini permasalahan apa ya. Jangan mengumbar hawa dan nafsu, dan jangan salah mengambil jalan keluar. Misalnya terlalu panik, kita meminjam uang dari rentenir, nanti akan terlilit ya. Mohon maaf kepada para rentenir. Saya memang mengajak pada saudara-saudara saya agar tidak salah jalan. Terus yang kedua juga jangan terbujuk rayu ajakan-ajakan mafia yang memang udah pasti mencari keuntungan ya. Saat ini saya juga tetap ingin mengajak ya, yaitu kita jangan terjebak memikirkan permasalahan-permasalahan 100%. Ya, jangan terjebak atau jangan fokus kepada permasalahan-permasalahan ini 100%. Ya, jangan ya. Coba kita sisihkan untuk memikirkan permasalahan ini 20% saja. Sisanya kita lakukan yang lain. Kita lakukan kegiatan yang lain. Misalnya tugas kita di dunia ini adalah berkemanusiaan, ya, di bidang kemanusiaan ditingkatkan, terus di bidang kepribadian juga kita tingkatkan, dan juga membantu yang lapar kita tingkatkan. Itu saja. Terus yang intinya adalah begini. Intinya kita tidak fokus kepada permasalahan 100%, kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kaya, yang Maha mengabulkan doa, yang Maha memberi. Nah, kita ke konsentrasi di situ aja. Jadi kurangi kata-kata yang tidak bermanfaat, kurangi kurangi berpikir dan berprasangka serta berpraduga yang tidak baik, kita kurangi, kita sadari ya. Kita harus sadar, ya sadar artinya kita ingat dengan Tuhan ya. Kita harus sadar, ingat dengan Tuhan, dan dalam kesadaran itu kita sadar bahwa kita adalah makhluk dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai Khaliknya. Dekatkan diri terus kepadanya, lakukan tiga hal-hal baik itu selama ada di alam ini ya. Dan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terus meminta ya. Jawabannya sudah ada, sudah jelas, tanda-tandanya sudah jelas. DNA akan reposisi ya, DNA akan reposisi. Tenang saja. Ya udah, kita fokus dan sadari. Fokus kepada apa di balik semua kejadian ini. Apa hikmah di balik semua kejadian ini ya. Jadi apa hikmah di balik semua kejadian ini? Kalau kita mau introspeksi, kalau saya mau introspeksi, teman-teman juga bisa introspeksi. Mungkin pada saat kita sedang di atas, ya, mempunyai harta, mempunyai investasi di DNA. Nah, mungkin kita kadang-kadang berbicara dengan orang yang tidak mampu. Ya. Kita punya investasi, kita berbicara kepada orang yang tidak investasi. Mungkin di situ menyakiti, kita harus sadari. Atau mungkin kita biasa mempunyai
cuan, ya lalu bilang ke orang-orang yang tidak mempunyai cuan. Itu harus kita sadari, harus kita minta ampun kepada Allah, atau kita harus ada pengakuan dosa ya, kalau di Kristiani ya ada pengakuan dosa itu kepada pendeta kan. Di Islam harus langsung taubat ya kepada Allah. Demikian pula di agama Hindu, Buddha dan yang lainnya sama ya. Jadi yang terpenting kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita penuh dosa ya. Dosa-dosa yang kita tidak sadari. Ada juga kita misalnya berbicara masalah uang di hadapan orang-orang yang tidak punya uang ya. Nah, itu kita harus hati-hati ke depan ya. Yuk kita niatkan dari sekarang dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan, Maha memaafkan ya. Ya. Tidak ada salahnya kita lakukan itu agar Allah mempercayai kita semua ya, 200.000 orang lebih ya, member DNA yang dananya sedang ditahan. Jadi kita tidak fokus ke permasalahan DNA, kita fokus ke apa hikmah di balik kejadian ini. Ya. Misalnya hikmahnya apa lagi? Kita berlebihan mempunyai penghasilan dari DNA, itu kita mungkin kurang mengingat bahwa itu kadang-kadang ada milik orang lain ya. Kita tidak keluarkan, malah kita konsum ya dana tersebut. Atau misalnya kita mungkin punya pengetahuan tentang trading, kita kadang-kadang berbicara asal ya, berbicara asal sehingga orang jadi ingin dan orang tidak mempunyai kemampuan ya. Yang jelas kalau itu yang contoh dari saya, tapi mungkin saudara-saudara semua mempunyai hikmah di balik ini semua ya. Pelajaran di balik ini semua. Cuma di balik hikmah ini coba yang kita ingat adalah selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat adalah Tuhan yang Maha Esa. Coba ingat itu aja ya. Itu aja. Sehingga mudah-mudahan hikmah di balik kejadian ini kita sadari dan itu akan mempercepat proses kembalinya dana kita, proses kembalinya DNA. DNA akan reposisi ya. Tapi begini, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan lebih ya. Cuman kita harus planning juga. Siapkan perilaku kita, siapkan kemanusiaan kita, siapkan rasa ingin menolong, ingin membantu kepada sesama dari sekarang ya. Dan jangan kita lupakan itu. Jangan kita lupakan itu yang akan menyebabkan kita dicabutnya lagi rezeki kita. Oke, baiklah teman-teman, itu informasi hari ini buat teman-teman member DNA dimanapun Anda berada. Saya mengajak kita fokus kepada hikmah di balik semua kejadian pemblokiran DNA ini dan kita fokus kepada permasalahan sedikit saja ya. Kita kawal terus dana kita kawal terus DNA ya, mungkin akan reposisi ya kita akan menyaksikan dan kita menyambut kabar ini dengan riang gembira dan kita wujudkan bersama-sama. Sukses selalu dan semoga kita diberikan rahmat dan berkah oleh Allah SWT. Sampai jumpa.